Luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu, Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, telah kembali berpidato dengan sangat luar biasa pada acara Milad Muhammadiyah hari ini, 4 Desember 2024. Dan ada banyak poin penting yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Seperti diantaranya, saat ini kita harus waspada karena Indonesia akan menjadi incaran bangsa asing ketika meletus Perang Dunia Ketiga. Selalu jaga diri, keluarga, dan harta. Indonesia tidak akan lama lagi menjadi negara superpower dan akan segera swasembada energi dan pangan. Pak Prabowo akan ratakan para koruptor. Tidak akan ada lagi yang namanya pemborosan negara seperti seringkalinya diadakan seminar-seminar pemerintahan yang tidak penting di hotel. Semuanya akan diganti untuk rakyat. Iya, rakyat adalah nomor satu bagi Pak Prabowo. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dalam pidato terbaru Pak Prabowo. Luar biasa lur. Dalam pidato terbaru Bapak Prabowo sangatlah mengejutkan masyarakat Indonesia. Bapak Prabowo menyebutkan Indonesia akan menjadi negara superpower dan akan direbutkan banyak negara asing karena memang Indonesia akan jadi nomor satu di dunia. Gimana berlanjutan beritanya? Langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Menjadi pemimpin dalam kancah krisis perang itu masalah hidup dan mati. Kalau kalah, mati atau dipermalukan atau dijajah. Kita tidak menghendaki perang. Saya mantan jenderal, saya mengerti dan saya paham apa itu pertempuran. Perang destruktif, ibarat pohon butuh 20 tahun untuk tumbuh, hanya 15 menit untuk tumbang. Negara, masyarakat, desa pun, provinsi pun, kota butuh ratusan tahun untuk berdiri dan berkembang. Hancur dalam beberapa menit, hancur dalam beberapa saat. Karena saya mengerti itu, saya terus berjuang, terus memimpin dengan mengajak, mari kita belajar dari sejarah, mari kita waspada, mari kita galang persatuan, mari kita hindari perpecahan, mari kita hindari konflik. Saudara, ini situasi yang kita hadapi. Di tengah saya diundang di acara ini, saya ingin mengatakan bukan pengurus Muhammadiyah yang harus terima kasih saya hadir. Saya yang terima kasih karena saya merasa tidak hanya kehormatan, tapi saya merasa penting bagi saya untuk bisa bicara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, pada para guru, pada para ustadz, pada para ulama. Ustadz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, pabrik-pabrik kita tidak dirusak. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara muslim. Lihat, jangan percaya Prabowo. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat, anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Lebanon, jutaan warga Lebanon mengungsi, hilang rumah tepi barat. Saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan? Saudara-saudara, jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda, orang Belanda ke kita, Portugis ke kita, Spanyol ke kita, Prancis ke kita, Inggris ke kita. Dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudara, saya kira pelajaran termasuk di semua agama, pelajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, dan juga atas harta kita.
Jadi saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa. Karena negara barat mengizinkan peluru-peluru jarak jauh mereka menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia boleh menyerang negara-negara barat menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir. Belum Timur Tengah, belum di Asia, Taiwan dan Korea Utara. Kalau tidak salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, udah genting sekali ya dunia ini ya. Terlalu lengah, jangan terlalu santai. Kita non-blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara. Itu maunya kita. Tapi saudara-saudara, 40% dari seluruh perdagangan dunia lewat lautan Indonesia. 40% seluruh perdagangan seluruh dunia lewat perairan kita. 70% energi Tiongkok, Korea dan Jepang lewat perairan Indonesia. Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar, bisakah kita tidak terseret? Untuk itu kita butuh kepemimpinan politik yang handal. Dan kepemimpinan politik yang saya maksud bukan kepemimpinan politik yang hanya dari pemerintah. Dan untuk itu perlu ada kerukunan, perlu ada jiwa besar dari semua kalangan. Kita banyak berbeda, perbedaan itu baik dan wajar. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, dan untuk itu saya ucapkan hormat saya kepada Muhammadiyah. Saudara buka lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya kepada umat Islam, tapi buka untuk semua. Saudara telah memberi contoh dalam toleransi, dalam kehidupan inklusif, dalam kehidupan saling hormat menghormati, dalam kehidupan saling menjaga, saling mendukung. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Ada pihak dari semua agama, dari semua ras dan semua suku yang selalu mau mengambil garis yang keras. Fanatisme agama, fanatisme suku, fanatisme ras, fanatisme budaya dan sebagainya. Justru ini yang melahirkan peperangan. Melahirkan kemakmuran untuk semua adalah sangat tepat. Karena kemakmuran adalah tujuan kita. Tapi tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saya terkesan suatu pemerintahan, suatu imperium, suatu peradaban Muslim yang cukup lama, hampir 600 tahun lebih, mendekati lebih mungkin 700 tahun, yaitu peradaban Osmaniyah yang berpusat di Turki, di Istanbul. Itu salah satu adik kuasa pada saatnya yang sangat berhasil. Ciri khasnya adalah dia memimpin suatu kekaisaran imperium yang multi etnis, yang toleran kepada semua agama, semua suku, ratusan suku yang berbeda-beda. Dan di situ ada sesuatu yang menarik bagi saya. Untuk memimpin ratusan tahun dan memimpin imperiumnya begitu luas, dia memiliki suatu akademi gubernur. Akademi gubernur itu sebetulnya inti pelajarannya yang saya tarik itu satu paragraf yang bagi saya menarik. Dia ajarkan ke semua calon gubernur. Jadi bupati-bupati yang disiapkan jadi gubernur ke akademi ini, dan pelajarannya sangat banyak tentunya, tapi ada satu yang sangat sederhana. Diajarkan di situ tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Karena ada kecenderungan pelajaran-pelajaran liberal seolah-olah mau dipisahkan antara sipil dan tentara, mau dipisahkan antara cendekiawan sama, tidak bisa. Pelajaran tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Benar-benar luar biasa banget ya. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Oh, itu dia Pak. Ini benar sekali. Uang dari mana? Uang dari rakyat, ya kan? Melalui pajak, melalui retribusi. Kalau rakyat tidak bahagia, gak mau bayar pajak dia. Pengusaha yang merasa diperes, ya kan? Dulu, sekarang mungkin tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Dia tidak rela bayar pajak, dia tidak rela. Jadi artinya dari pelajaran itu, kenapa tentara? Dan ini tentunya dalam tentara berarti tentara, polisi, pemerintah ini harus kuat dan baik. Tapi tidak mungkin kalau uangnya tidak cukup.
uang tidak cukup, ya dia bisa bertindak. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, tentara yang tidak disiplin sangat berbahaya. Gerombolan tentara yang tidak setia kepada tuannya berbahaya. Siapa tuannya tentara? Tuannya tentara rakyat. Rakyat yang membayar tentara, sepatunya, kaos kakinya, bajunya, semua dari rakyat. Kalau rakyat itu tidak bahagia, tidak sejahtera, dan mereka tidak mungkin bahagia dan sejahtera kalau pemerintah itu tidak bersih dan tidak adil. Benar, Pak. Ini pelajaran saya kira, bukan kita nyontek, kita perlu belajar dari yang baik, yang berhasil. Itu dari Islam Dan bersumbernya ya. Peradaban tentunya ada pasang, ada puncak, ada surut. Surut. Kenapa? Karena dihajar di mana-mana. Dan kalau kita jujur, di ujungnya memang pemerintahan mereka pun juga terjadi korupsi dan sebagainya. Satu hal yang kita belajar dari sejarah, pemerintah yang korup tidak bisa membawa kemakmuran kepada rakyat. Benar-benar, Pak. Itu pelajaran. Harus diberantas semua korupsi itu, Pak. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama, marilah kita berjuang mencari kemakmuran. Oh, Supaya kita hilangkan kemiskinan, hilangkan kelaparan, hilangkan stunting. Saudara-saudara, saya telah mempelajari angka-angka mendalam, sungguh luar biasa kekayaan kita. Sungguh luar biasa. Tapi kita koreksi diri, kita banyak yang terus terang saja kurang piawai, kurang handal untuk menjaga kekayaan kita. Karena itu saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan Amin, ini amin. tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus, ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain, senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Wah. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma, tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku nggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Ya itu. Ada ahli matematik yang saking pinternya dia berani ke kasino, hitung main apa roulette itu pakai algoritma itu, cok. Tapi nggak serius, saudara-saudara. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita, ada juga mau ancam. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Bapak Prabowo luar biasa sekali pengetahuannya, Lur ya. Dia panjang sekali, panjang lebar menjelaskan dari titik 0 sampai ke 1000 atau miliar kata-kata yang luar biasa dikeluarkan oleh Bapak Prabowo, sangatlah menginspirasi kita semua, Lur ya. Menjadi lebih semangat dan juga
ingin menjaga bangsa Indonesia dengan benar Lur ya. Dengan ancaman-ancaman asing yang sangat nyata di depan mata kali ini, memang Bapak Prabowo mantan prajurit yang luar biasa Lur ya. Mantan jenderal yang berpengetahuan yang luar biasa, dan banyak sekali pengetahuan beliau soal politik dalam negeri maupun luar negeri. Luar biasa. Kita lanjut. Kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang nggak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, tidak boleh sakit hati, benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Jadi tidak ada masalah. Di pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah, ya kan? PKS dukung Anies, nggak ada masalah. Gerindra wakilnya PKS di Sumatera Barat, ya kan? Nggak ada masalah. Banyak saya Gerindra wakilnya PDIP di Jawa Tengah, di mana? Sudah, nggak ada masalah. Jangan kita perbedaan pendapat, bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Dan kalau ada kesalahan, kita koreksi. Saya optimis, tapi kita harus waspada. Karena kita sangat kaya. Kita menguasai mineral-mineral yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh banyak negara. Karena itu beberapa rencana kita hilirisasi tidak berkenan di banyak negara. Tapi kita tidak ada pilihan. Masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah? Kita tidak mau. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar, supaya kita punya nilai tambah bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat kita. Luar biasa ya pidato Bapak Prabowo di sini, sangatlah mencengangkan dunia menurut ya. Pengetahuan Bapak Prabowo tentang dunia politik sangat-sangat luar biasa, walaupun dia memang seorang mantan jenderal lur ya. Tapi pengetahuannya di dunia politik sangat luar biasa dan sangatlah mendalam tentang pengetahuannya tentang Indonesia lur ya. Bapak Prabowo tahu berapa kekayaan Indonesia dan juga untuk apa. Coba Bapak Prabowo menjadi presiden sejak dulu lur ya. Mungkin Indonesia tidak akan seperti kemarin lur ya. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Prabowo panjang umur selalu lur, sehat selalu, dan menjalankan tugas-tugasnya dengan hati dan dengan janji-janji yang dilaksanakan untuk mensejahterakan rakyat dan juga memajukan Indonesia. Bahkan
Bapak Prabowo bilang Indonesia akan menjadi negara superpower nomor 1 di dunia. Itu luar biasa, itu cita-cita yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo. Pokoknya kita dukung terus visi misi Bapak Prabowo untuk memakmurkan rakyat Indonesia ke depannya Lur ya. Kita doakan saja Bapak Prabowo sehat-sehat. Sekian Res untuk kali ini Lur, semoga terhibur. Tolong tinggalkan like, komen, dan share Lur ya. Sekian Res untuk kali ini, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.